Halo, salam rahayu, bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang telah berkenan mampir ke akun channel saya Angel's Light. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan share akun channel saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Dan kali ini saya akan membacakan untuk general reading karir dan keuangan untuk sahabatku Sagittarius di bulan Juni 2022. Oke. Karena dari general reading, maka tolong diambil yang resonate ya dengan Anda, dan tolong tinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Oke, saya akan mulai men-shuffle terlebih dahulu. Oke, saya akan meng-pick up di sini sebanyak 3 kartu ya. Oke, di bottom of the deck kita ada Queen of Pentacle. Taruh di sini. Oke, yang pertama di sini ya adalah kartu Two of Pentacle. Oke, di kartu ini menunjukkan bahwa Anda sedang bekerja keras untuk memastikan semua tagihan Anda bisa terbayar dengan baik dan dengan lunas ya. Anda mungkin harus melakukan tindakan juggling sekarang ya. Jadi juggling itu kayak tindakan untuk bisa menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi di sini adanya suatu mungkin ngepas ya antara pemasukan dan pengeluaran itu, jadi belum ada bisa spare uang yang untuk bisa mungkin Anda tabung seperti itu ya. Jadi keadaannya di sini mungkin agak ketat untuk Anda ya. Terkadang dua pentakel atau Two of Pentacle ini juga dapat menunjukkan kebutuhan untuk bisa membuat beberapa pilihan penting dalam hal uang Anda ya. Hal-hal di sini sangat terasa tidak pasti, dan di sini kemungkinan Anda berada di kondisi yang mungkin kurang stabil saat ini ya. Segalanya tampak berubah begitu cepat, jadi artinya Anda mungkin saat ini sedang ragu untuk membuat pilihan itu. Di sini disarankan agar Anda bisa tetap beradaptasi, menyesuaikan diri dengan baik. Jadi apa yang mungkin bisa di-cut cost, pos pengeluaran yang bisa di-cut cost, silahkan di-cut cost, sehingga Anda bisa dapat keluar dari situasi ini dengan baik. Oke, sedangkan dalam hal karir untuk kartu ini di sini disarankan agar Anda untuk bisa lebih bijak lagi dan berhati-hati, karena Anda mungkin di sini menerima lebih banyak pekerjaan untuk Anda tangani daripada yang biasanya Anda tangani. Jadi seperti kayak overload gitu ya. Nah di sini ketika hal ini terjadi, Anda juga harus memastikan bahwa ada kompensasi atau ada misalnya uang tambahan terhadap pekerjaan ekstra yang Anda kerjakan. Oke. Baik, di kartu berikutnya kita ada Knight of Swords ya. Oke, di sini sebagian dari Anda mungkin mengalami kondisi stres dan juga kecemasan ya dari situasi kerja Anda saat ini. Terkadang kartu ini juga dapat menunjukkan paranoia ya, dan bahkan hal-hal yang benar-benar tidak seburuk yang Anda yakini itu sebenarnya bisa menjadi suatu kabar yang baik. Terlepas dari situasi Anda, pekerjaan mungkin terasa sangat luar biasa hektik, luar biasa padat saat ini. Dan di sini mungkin Anda mencapai kelelahan, ya, mencapai titik jenuh, mencapai titik lelah dalam karir Anda. Jadi di sini jika stres Anda disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, Anda mungkin perlu untuk bisa mengambil tindakan yang nyata. Misalnya seperti mencari tempat lain untuk pekerjaan Anda, atau misalnya mengubah jalur karir Anda. Oke, nah tapi jika stres Anda sebagian besar disebabkan oleh kecemasan dan masalah kesehatan mental, Anda mungkin perlu belajar cara berpikir lebih positif. Anda juga bisa meminta bantuan dari seorang profesional atau teman yang bisa Anda percaya untuk bisa memberikan Anda pandangan yang lebih objektif tentang segala hal atau konflik yang Anda hadapi. Nah kemudian dalam sisi finansial, kemungkinan sebagian dari Anda saat ini mungkin berada di bawah banyak tekanan atau pressure dan stres saat ini ya. Di sini penderitaan yang Anda rasakan itu Anda rasakan terasa nyata. Tetapi di kartu ini sering menunjuk pada kecemasan dan kekhawatiran yang datang dari membesar-besarkan situasi ya. Jadi di sini Anda harus bisa melihat lagi secara kasat mata, secara realistis ya. Jadi jangan terlalu overthinking. Jadi jangan terlalu panik ya, karena jika ini masalahnya maka kepanikan Anda mungkin berasal dari pemikiran negatif Anda sendiri ya. Jadi mungkin bisa lebih dianalisa lagi, coba diinvestigate lagi apa
yang menjadi akar dari permasalahan ini, agar Anda tidak terlalu berpikir negatif. Jadi harus tetap bersikap tenang, harus mencari akar permasalahannya, sehingga Anda bisa lebih mudah fokus untuk mencari solusinya. Oke, di kartu yang terakhir ada Knight of Swords. Baik, di sini Anda ya memiliki suatu ambisi yang sangat tinggi yang dimix atau dicampur dengan tekad Anda yang sangat kuat dan juga daya fokus yang tinggi ya. Di sini Anda sangat yakin untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda sangat luar biasa dalam mengerjakan pekerjaan Anda, dalam mengerjakan proyek yang Anda saat ini jalankan, dan Anda menyelesaikannya dengan efisiensi yang sangat luar biasa. Terkadang juga ini mungkin Anda bisa mengintimidasi orang lain demi mencapai tujuan Anda. Di sini Anda memiliki energi Knight of Swords ini ya, untuk mengejar sesuatu yang Anda inginkan dalam karir Anda. Jadi jika Anda memiliki pandangan tentang promosi atau pekerjaan baru atau proyek yang sangat menarik, maka lakukanlah, maka capailah itu. Jadi buat langkah besar dan dapatkan perhatian juga dari seseorang ya. Anda harus bertekad dan sekuat baja seperti layaknya satria pedang atau Knight of Swords ini, dan Anda pasti akan menemukan kesuksesan untuk diri Anda. Jadi di sini Anda sangat istilahnya Anda benar-benar fokus, Anda benar-benar gercep ya, gerak cepat. Anda tidak mau hal-hal lain mendistract daya konsentrasi Anda demi mencapai tujuan Anda, yaitu kenaikan pangkat, promosi pekerjaan, di mana nanti akan diiringi juga dengan kenaikan gaji, dengan kenaikan benefit di kantor Anda. Untuk dalam hal keuangan, di sini Anda sangat fokus pada keuangan Anda saat ini. Di sini mungkin Anda memiliki suatu kekhawatiran menabung untuk sesuatu yang besar, atau di sini Anda hanya ingin mengoptimalkan apa yang Anda simpan. Anda mungkin mengarahkan banyak energi untuk melakukan ini. Dengan fokus dan tekad yang cukup, maka Anda akan dapat memenuhi tujuan Anda. Oke, sahabatku Sagittarius, kita lanjutkan dengan Oracle Card ya, yang membahas karir dan keuangan Sagittarius untuk bulan Juni 2022. Saya akan backup di sini sebanyak 4 energi ya untuk sahabatku Sagittarius. 3, one more. Oke, kita akan membahas satu persatu. Baik, ada properti di sini ya. Oke, ini kartunya ada gambar rumah ya, dan ada kunci rumah. Oke, saya bacakan. Anda disarankan untuk bisa fokus kepada kehidupan yang Anda jalani ini, pada dasar-dasar kehidupan yang Anda jalani ini ya. Anda disarankan untuk bisa membangun dasar yang kuat dalam karir dan bisnis Anda. Anda juga disarankan untuk bisa berinvestasi dalam hal properti ya, bisa dalam pembelian rumah ya, bisa dalam pembelian tanah ya, atau misalnya pembelian apartemen atau ruko ya, jadi properti di sini. Oke, jadi jika mungkin ada uang berlebih, Anda bisa mungkin Anda membayar DP-nya dulu dan sebagian cicil ya. Jadi jangan lupa agar Anda mencari developer yang bisa dipercaya ya, agar tidak tertipu ya. Oke, selanjutnya di sini ada security. Oke, you are financially secure and abundant. Jadi di sini Anda secara keuangan, secara finansial, Anda dalam posisi yang sangat aman dan berlimpah. Jadi Anda disarankan untuk teruslah lanjutkan untuk bertumbuh dan maintain selalu stabilitas dalam hal karir dan keuangan Anda. Kemungkinan Anda akan mengalami suatu pendapatan yang lebih dari satu ya, dan ini sangat direkomendasikan. Jadi jangan hanya mengandalkan dari satu pintu masuk saja untuk income Anda, tapi bagaimana caranya agar Anda bisa membuat pintu pendapatan atau pintu income Anda tuh bisa lebih dari satu. Oke. Baik, selanjutnya di sini yang ketiga ada di sini ada damage ya. Damage itu kehancuran. Oke, ini adalah suatu bentuk peringatan ya, agar Anda lebih waspada. Kemungkinan di sini ya, kemungkinan akan ada suatu financial loss yang Anda tidak lihat bahwa itu akan datang. Di sini Anda harus benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya
dan harus memiliki rencana yang sangat baik, yang sangat penuh dengan strategi. Ini bukan saatnya Anda untuk mengambil risiko. Jadi ketika Anda melakukan investasi untuk keuangan Anda, disarankan agar mengambil investasi yang low risk, ya, yang memiliki risiko yang rendah, ya, karena ini saatnya bukan untuk mengambil risiko yang tinggi. Dan harus selalu juga mengetahui secara mendalam. Misalnya untuk berinvestasi Anda harus tahu secara mendalam bagaimana instrumen itu tersebut, bagaimana cara kerjanya, ya, apakah bisa dipercaya atau tidak. Jadi benar-benar harus menganalisa, harus meresearch dengan sangat mendalam, ya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Oke, kartu berikutnya ada marketing. Anda sangat berbakat dalam hal marketing atau promosi. Ya, di sini Anda bisa mengaplikasikan strategi marketing atau strategi pemasaran yang berbeda untuk meningkatkan bisnis Anda dan untuk bisa melanjutkan inovasi-inovasi agar bisa menarik penjualan, agar bisa lebih meningkat lebih tinggi lagi. Ya, jadi di sini Anda Sagittarius memiliki kemampuan dalam hal marketing, dalam hal pemasaran. Anda bisa meyakinkan orang, jadi orang jadi tertarik dan percaya dengan apa yang Anda ucapkan. Misalkan Anda menawarkan misalkan mengenai suatu produk atau jasa, orang jadi menjadi percaya gitu, karena Anda memiliki aura karisma yang membuat orang jadi terpesona dan jadi percaya kepada apa yang Anda katakan. Ini bagus, ya, ini sangat positif. Oke, saya lanjut ya untuk oracle yang kedua untuk Sagittarius. Oke, saya akan pick up sebanyak 2 energi di sini. Oke. Ulang ya. Oke. Saya akan pick up juga di sini sebanyak 2 kartu. Satu oracle yang keempat. Oke, sebanyak 2 energi juga ya di sini, ya. Baik. Oke, Sagittarius, kita akan membuka satu persatu ya, sahabatku. Eight of Air, ya, Eight of Air. Oke. An illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Oke, baik, di sini Eight of Air ini sama juga dengan Eight of Sword. Ya, jadi di sini Anda memiliki suatu ilusi, ya, bahwa Anda merasa terjebak, ya, merasa terperangkap. Adanya kurangnya kepercayaan diri yang Anda miliki dan adanya rasa ketakutan untuk mengambil suatu tindakan, ya. Jadi di sini disarankan agar Anda tidak terlalu overthinking, agar Anda tidak terlalu berpikir negatif terhadap konflik yang sedang Anda hadapi atau permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Tapi bagaimana caranya agar Anda bisa tetap optimis, berpikir positif, dan fokus mencari solusinya, ya, bahwa setiap masalah Anda harus yakin bahwa akan ada penyelesaiannya. Oke. Jadi jangan ada ilusi bahwa Anda terjebak, tidak benar, ya. Anda bisa cerita ke orang Anda percaya, Anda bisa cerita ke orang yang Anda bisa biasanya Anda curhat, atau ke orang-orang yang lebih berpengalaman di bidangnya. Baik, selanjutnya ada Knight of Water. Ini sama juga Knight of Cup. Emotional, romantic, enthusiastic, contemplative. Falling in love or wedding proposal. The need to balance emotion, an invitation to a social event. Baik, di sini ini kartunya Knight of Water sama juga dengan Knight of Cup. Sebagian dari Anda memiliki sifat yang emosional, romantis, sangat penuh dengan antusias, ya. Di sini akan adanya suatu peristiwa di mana Anda mungkin memiliki atau mencintai orang yang baru, jadi atau mencintai orang yang sudah Anda kenal sebelumnya. Jadi ada peristiwa Anda jatuh cinta dan kemudian dilanjutkan oleh suatu lamaran pernikahan, ya. Di sini Anda membutuhkan adanya suatu keseimbangan dalam emosi Anda. Oke, di kartu ini, ya. Oke, di kartu berikutnya kita ada Third Chakra.
Oke, di sini ada third chakra atau chakra manipura ya. Chakra ini berada di sekitar pinggang dan pusar Anda. Oke, di sini chakra ini berperan dalam mempertahankan vitalitas seseorang. Jadi seseorang dengan manipura yang buruk akan mengalami kondisi iri hati, rasa malu, dan perasaan tidak nyaman dalam diri. Namun, ketika mereka memiliki cakra yang baik, maka akan merasa aman, nyaman, bebas mengekspresikan jati diri dan percaya diri. Ya, di sini jadi Anda disarankan untuk bisa mengaktifkan cakra yang ketiga, yaitu cakra manipura. Oke, agar Anda bisa merasa nyaman dengan diri Anda sendiri, ya, agar Anda bisa bebas mengekspresikan jati diri Anda dan bisa lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, di sini ada action. Ya, jadi ketika Anda sudah membuat perencanaan yang matang dan sudah Anda analisa dan investigasi sebelumnya dengan baik, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihannya, maka disarankan agar Anda untuk langsung mengambil action atau tindakan nyata untuk mewujudkan rencana Anda tersebut. Oke, berikutnya di sini ada reset your energy. Ya, reset your energy ini maksudnya adalah Anda harus bisa merecharge kembali, menghimpun kembali dan memaintain kembali energi positif Anda agar bisa kembali ke vibrasi yang positif, ke higher self Anda, ke jati diri Anda, ke batin Anda dan jiwa Anda yang tertinggi. Bisa dengan meditasi, ya, bisa dengan melatih juga cakra-cakra Anda yang ada dalam tubuh Anda, bisa juga dengan berpuasa, ya, dan bisa juga dengan bersembahyang di tengah malam atau di sepertiga malam. Jadi reset your energy. Anda juga bisa pergi ke alam bebas, ya, Anda bisa ke pegunungan, ke pantai agar bisa lebih menyatu dengan alam dan meningkatkan vibrasi positif Anda. Oke, di sini kita ada study habits, ya, kebiasaan untuk belajar. Jadi di sini Anda disarankan untuk bisa mempelajari suatu skill atau kemampuan yang baru atau kemampuan yang sudah Anda saat ini ada, Anda belajar lagi dan lebih mendalam lagi. Ya, jadi di sini ketika kita hidup tidak ada namanya sudah terlambat belajar karena usia, nggak ada, karena hidup adalah pembelajaran seumur hidup, ya, pembelajaran selama hidup kita. Jadi di sini lanjutkan kebiasaan belajar Anda, gali kemampuan Anda, tingkatkan skill Anda sehingga Anda memiliki value yang luar biasa di dalam diri Anda yang bisa bermanfaat juga untuk diri Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi pastinya. Oke, di sini saya akan mengambil lagi satu orakel lagi. Di sini, satu lagi di sini saya ambil cakra wisdom. Oke, kita buka ya di sini. The Wheel, wow. Keberuntungan di pihak Anda, ya, Wheel of Fortune. Jadi adanya suatu awal baru yang sangat-sangat luar biasa menyegarkan diri Anda, ya, akhir dari sebuah penundaan. Jadi akan adanya suatu progres yang sangat mendadak, yang sangat tiba-tiba yang Anda alami. Perubahan yang sangat positif dalam hidup Anda. Di sini Anda akan mengalami traveling, bisa keluar kota atau keluar negeri, atau pembelian kendaraan yang baru. So lucky is on your side. Jadi nggak perlu overthinking, nggak perlu cemas, ya. Jadi harus tetap positif, tetap optimis, dan surrender pastinya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya serahkan ke Tuhan. Bahwa di sini terlihat kartu dan terlihat jelas bahwa keberuntungan di sisi Anda. Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus banyak bersabar, harus banyak ikhtiar dan berdoa. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita ada, ada Five of Swords. Ini Anda harus waspadai, ya. An unwise choice. There's a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motive. Di sini Anda harus bisa dengan cermat, ya, bisa menganalisa, mengobserv manakah orang-orang yang memiliki integritas yang kurang, ya. Orang-orang yang kurang memiliki integritas, ya. Orang-orang yang memiliki motif yang tersembunyi,
yang ingin mengambil keuntungan sesaat untuk Anda, keuntungan semata-mata dari Anda, tapi Anda dirugikan ya. Jadi Anda harus benar-benar pintar memilih orang-orang yang mana yang Anda bisa izinkan masuk ke dalam kehidupan Anda, agar Anda tidak merasa menyesal nantinya ya. Oke, selanjutnya di sini ada chop wood. Chop wood ini artinya, ini ada gambar sapu di sini ya. Jadi di sini ada disarankan untuk meng-clean up, untuk membersihkan dari energi-energi yang kurang baik di dalam yang ada di dalam diri Anda ya. Jadi hapus semua, mungkin juga di sini membersihkan diri Anda dari membersihkan orang-orang yang toksik dalam hidup Anda ya. Jadi di sini Anda benar-benar dalam fase yang penuh dengan peaceful, dan penuh dengan kedamaian ya. Jadi chop wood ini artinya dalam lambang sapu, bebersih gitu ya. Oke, never ending story, karena kalau Anda tidak melakukan itu akan terus-menerus berulang. Story-nya akan terus-menerus berulang, tidak akan pernah berhenti cycle-nya. Anda yang dirugikan ya. Jangan seperti itu, kasihan diri Anda. Oke, sahabatku, sekian untuk pembacaan kartu tarot dan juga oracle. Saya lanjut ya dengan buku answer seperti biasa. Tolong disiapkan satu pertanyaan saja untuk sahabatku Sagittarius, dan saya akan berhentikan lembar ini berdasarkan intuisi saya. Ya, tidak akan resonate pastinya dengan semua Sagittarius yang ada di seluruh dunia. Doubt it, ya, jawabannya doubt it. Jadi kayaknya itu diragukan deh gitu ya. Doubt it. Oke, sahabatku, semoga bisa bermanfaat membantu Anda semua. Dan sekali lagi, please be mindful bahwa ini adalah general reading. Maka tolong diambil apa yang resonate dengan kisah Anda, dan tolong ditinggalkan yang tidak resonate dengan kisah Anda. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak atas atensinya yang sudah menonton sampai habis video saya. Sampai bertemu dengan kesempatan. Salam rahayu, bahagia, sejahtera selalu untuk kita semuanya. Tetap semangat. Terima kasih.